Oke, sekarang kita balik lagi. Tadi Jupe juga habis nangis ya. Mamang, kalau kita mengingat orang tua kita itu udah paling nggak kuasa ya gitu loh, lemes gitu. Maksudnya bukan sedih tapi maksudnya kita ingin lebih mencintai lagi juga mungkin untuk Anda yang sedang menyaksikan sekarang ini. Kalau masih ada mama papanya, jangan pernah menyakiti. Peluk mereka dan selalu bilang I love you setiap hari untuk mama dan papanya. I love you setiap hari. Hei, maaf lu ngapain berdua di sini? Lu beda acara geser. Mau ngomongin ke Lu mau pada mau balik gak? Woi, Lu kita ngapain sih? selesai, woi. Balik gak? siapa lu? Woi, Hei, hei. Lu aja. Suruh gak? Balik gak? Lu gak tak? Hei. Yang terlambat. Yang terlambat. bentar. Penonton matre. Hei, diam. Hei, lu denger apa? Penonton lo matre. Nah. Udah. Bosnya kaya. Oh bosnya kayak banget emang. Udah. Ah, lu pada. Udah. Ini ngapain sih bos di sini? Allahu Akbar bos. Bos? Bos? Main bola bos? Kontra niso te sale bertotasioso. Apa? Konsino megat lo. Aduh Gaston, kalau muka gue kayak lo. Cewek di Indonesia semuanya pasti meluk gue. Ini muka, aduh tiap malam doa. Gimana kalau bos muka kayak Gaston gitu, iya kan? Orangnya jujur, badannya atletis, eksotik. Mas, di bos semua. Hei, Woi. hei tukang opak. Bos sepatu bola Jupe. Maaf bos. Bos pakai sepatu bola. Belum diikat lagi. Bawa bola. Nah, Bagus. Nah. Pengen jadi siapa? Gaston. Gaston? Alright. Oh sure. lu mah Saya bukan pengagum Gaston. lu mah bukan Gaston. Apa? Gaswat. 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 Ya. Saya mengagumi Gaston ini karena lelaki yang fenomenal. Bang Bueno. Oh, mandono kontra nyoso Che Guevara. Parah apaan sih lo? Pwede ugar Sekar Bueno. Suka. Baino si Hoker, Si. Lorenzo. Si ahora. Hati-hati. Tuh. Ah. Kelewatan. Mana ada orang Spanyol kelewatan. Kagak ada begitu. Udah. Iya. Sekarang ini mumpung ada Julia Perez, kita ngobrol aja udah Iya, tuh lagi ngobrol ya. rame-ramenya Julia Perez nih. Duduk Jupe. Hai. Astaga, ini sahabat aku tepuk tangan dulu dong. Ya. Sebentar. Penonton. Hei. Sorry ya, sebenarnya hari ini saya pengen temanya agak-agak cewek-cewek muslimah. Iya. Tapi karena ini bener-bener nih, aduh, studionya panas banget. Saya buka dulu bentar ya. Sumpah panas. Kok bukan di sini? Kagak. Bajunya kagak parah, kita yang parah tingkahnya. Dia baju biasa aja. Ya. Aman kan? Enggak Saya tadi satu-satunya maksud- cewek yang berotot. Iya. Tadi ya kan dia maksud dia pikir kan studio kita di apa? Kok berotot? Saya satu-satunya cewek di Indonesia yang otot yang paling banyak. Maksudnya? Satu. Oh. Jupe apa tuh? Oh, benang baju silakan duduk dong. Oke. Silakan. Iya. Iya. Kok lu yang nyuluin duduk gue dong? Lu mentang-mentang sekarang udah jadi pembawa acara. Jupe. Kan Bapak habis kasih saya kerjaan jadi sutradara. Ya, itu ya Bu ya, diskon ya. Iya. Oke, Jupe sebelum kita ngomongin profesi baru Jupe di 2014. Ini kan di infotainment, di obsesi khususnya tadi ya. Oh ya. Yang saya bawain itu lagi rame membicarakan tentang gagalnya pernikahan Jupe. Ya kan di tahun ini gitu ya. Mungkin Jupe bisa menjelaskan. Awal gagalnya karena apa nih? Jangan ngomong masalah gagal. Kalau gagal itu kan akhirnya nggak ada cerita. Oh iya. Ini mungkin Tertunda? diundur kali, tertunda. Ya gimana tuh Jupe awalnya? Jadi kalau ditunda itu memang karena aku kan capek tiap kali ketemu wartawan. Kapan nikahnya? Padahal aku udah bilang sama mereka resepsinya itu bakal aku lakuin di November.
Terus mereka masih maksa-maksa terus kan, aku bilang udah deh, jadi capek pusing dan aku akhirnya setuju sama Gaston, sayang. Nanti kalau untuk masalah pernikahan nanti aja ya. Kalau ditanya orang udah nanti aja, kita tunda dulu aja. Aku bilang gitu aja karena capek tekanan anak-anak media yang setiap kali ketemu kayak nggak ada berita lain, padahal kan aku banyak berita yang bisa diangkat gitu loh. Prestasinya. Iya. Karena Jupe sering bilang karena mau menikah, sudah siapkan 7 gaun di 7 negara, jadi mungkin ditagih sama teman-teman jurnalis. Media. Iya memang Kapan benar. realisasinya? Nah, saya udah bilang kemarin itu saya akan merealisasikannya itu November, ya kan? Saya udah bilang itu. Dan jadi ketemu lagi di bulan Desember, pertanyaannya sama. Di Januari ini pun sama juga. Padahal banyak hal yang masih bisa digali gitu loh. Bahwa kemarin aku juga baru lagi meraih penghargaan lagi. Sekarang tahun 2014 aku meraih 4 penghargaan di film aku. Wow! Sebentar lagi ya doain aja lah, sebentar lagi S1 aku mau selesai. Amin. Terus aku mau jadi sutradara. Jadi banyak hal yang bisa diangkat, hal-hal positif gitu. Jadi itu yang aku inginkan di teman-teman media. Memang saya ini salah satu artis yang memang yang banyak ceritanya, banyak mungkin sensasi-sensasi memang ada perlu juga. Ya, kehidupan Julia Perez itu seperti telenovela. Mungkin karena suaminya juga dari sana, jadi kayaknya cerita seorang Julia Perez tuh kayak telenovela Semua karena gitu. semua apa yang dilakukan oleh Jupe selalu menjadi pembicaraan. Jadi berita. Gitu Jupe ngerasa kalau saya perhatiin dari kalimatnya kayaknya Jupe sekarang udah mulai risih ya dengan pemberitaan yang makin ngelantur gitu yang terkadang jadi mengganggu gitu. Tapi Gitu sih nggak kalau menurut bos begini Ya, jawab aja. dulu bentar. Enggak, bukan, simpel aja dulu. Ya. Tadi udah banyak pertanyaan tuhnya kenapa Jupe menangkis, karena kan tuntutan dari media, kawin kapan kan. Ya. Memang pada saat waktu di berita itu dinaikkan kan nama Jupe sendiri. Mungkin efeknya nggak bagus, pertanyaan menuntut itu terus kan ya. Iya. Ini bentuk kekesalan apa bentuk karena tidak simpati lagi sama media? Enggak sih, aku enggak kesel, cuma ditanyain kawin lagi. Aku tuh kan baru kemarin baru aja Lamaran. menyelesaikan lamaran kan. Itu juga udah kayaknya udah banyak polemik juga di lamaran tersebut. Terus sekarang aku baru nafas kan Januari kita baru mulai sesuatu hal yang baru. Iya. Terus akhirnya aku bilang ya udah nanti pernikahan itu akan terjadi insya Allah November. Selesai Gaston tanding, YSL selesai, baru kita akan melakukan pernikahan tersebut, resesinya. Aku udah ngomong itu. Terus aku bilang sekarang itu aku lagi sibuk-sibuknya mau jadi sutradara. Iya. Itu yang aku bilang. Jadi sebenarnya tidak ada yang merasa ya biasa-biasa aja begitu Mungkin aja. bobot berita kehidupan asmara seorang Jupe dengan karir lebih menonjol kehidupan asmara Jupe. Jupe ngerasa gitu nggak? Merasa? Kalau menurut aku sih kehidupan asmaraku memang karena apalagi kita berdua kan beda negara. Iya. Beda beda negara, culture. beda agama, kita juga mungkin dia bekerja sebagai pemain bola, saya sebagai artis. Jadi banyak hal yang memang banyak bedanya, tapi saya selalu tekankan sama Gaston bahwa perbedaan itu indah. Saya sangat menghargai perbedaan. Saya dididik akan itu gitu dari kecil, menghargai perbedaan gitu. Jadi sekarang pun walaupun kita berbeda, aku nikmatin aja. Tapi mungkin ada faktor di luar sana yang mungkin dia nggak biasa. Kalau aku kan udah biasa dihujat gitu, udah biasa. Jadi banyak di Instagramnya dia, di Twitternya dia tuh dia banyak yang hujat-hujat dia gitu loh, bahwa Gaston dikata-katain, dia nggak biasa dikata-katain kayak gitu. Karena memang menjadi artis itu bukan profesinya dia, Iya, ya. Jadi betul. dia merasa agak sedikit terganggu dengan pemberitaan seperti itu. Tapi Jupe akhirnya menyingkapinya seperti apa? Dengan emosi atau mungkin udahlah gue capek, gue diem aja? Sama siapanya nih? Iya sama media, siapapun, pemberitaan. mungkin Sama pemberitaan sama atau apa. media, aku tuh sama media tuh dari dulu yang dari aku bukan siapa-siapa juga media yang ngangkat aku. Ketika aku jadi seseorang juga mereka juga selalu support aku. Jadi ya tidak ada berita yang buat aku ya udah deh jalanin aja, tapi kadang-kadang yang namanya manusia kan, kita juga Ada rasa capek. ada yang kadang-kadang aduh kita pengen jelasinnya bingung gitu, mau mulainya dari mana ya, bahwa sekarang itu posisinya tuh aku nggak mau dibilang lagi kayak kemarin waktu lamaran. Ternyata ada sesuatu lagi, dibilangnya kita sensasi. Padahal memang terjadi kan. Memang beneran lamaran. Memang ya. bener diundurnya itu kan karena papaku sakit, karena kemarin itu diundurnya memang karena Gastonnya juga masih di Argentina, diundur juga karena memang ada satu hal lagi. Jadi orang pikirnya lu sensasi aja. Nah kali ini aku nggak mau dibilang pernikahan aku tuh sensasi. Jadi aku nggak mau, aku mau blow up nih, aku nggak mau blow up pernikahan dulu. Oke, kalian udah tahu saya pasti akan melakukan resesi.
Jadi yang sekarang saya ingin fokuskan adalah lebih ke pekerjaan. Oke. Bagaimana saya bisa melewati semua ini di 2014 ini menjadi sosok seorang entertainer yang bisa membawa hal-hal yang manfaatnya yang baik gitu. Yang banyak buat orang Oke, banyak. berarti Jupe pada intinya adalah pernikahan itu terjadi tidak di tahun ini. Insya Allah terjadi. Oke. Ya, amin. Bos, Sini. Sini. Apa? Ada apa? pakai bahasa Latin ya. Coba bahasa Latin. Bahasa Latin. Mana ini? Bahasa Latin. Contrainuso amore Jupe and Gaston Cotaño entro so manikah Intinya, Intinya, jangan kemana-mana, kembali lagi tetap di di ada-ada. Ada di sana sedang membicarakan bagaimana Julia Perez dengan gagalnya pernikahan, dan hari ini secara eksklusif Jupe akan menceritakan kisah yang sesungguhnya. Benar. Ya, jadi untuk Anda jangan kemana-mana, kita masih ada di ada-ada aja, lihat bagaimana penuturan Jupe ya. Ya, Coba lihat videonya. apa? Ada. Ada? Tentang Jupe, ada. Ada? Iya, ada. Oh, Coba kita lihat, oh ada tayangan, ini dia. Oke. Trek 8 yang kemarin beli di mall. Nah. Nah ini menyangkut tayangan tadi, kabarnya Jupe gagal menikah gara-gara uangnya sudah habis Habis buat beli mobil. Ya ampun. Benar Itu nggak tuh? bener apa enggak sih Jupe? Ben. Soalnya mobilnya miliaran. Tapi jangan gagal, kasihan bener. Orang datang namu di ada-ada saja, Tertunda. jangan kasih sedih, tertunda. Iya, tertunda. Masa gagal gara-gara beli mobil? Iya kan? Tertunda. Jupe loh. Makanya gue lagi kerja keras sekarang. Enggak Ben, sebenarnya masalah mobil Dog Journey itu tuh gini, kemarin Gaston kan habis kecelakaan, ya kan? Aku bersyukur banget Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita berdua lagi untuk kembali. Posisinya itu tuh aku tahu banget bagaimana rasanya dia hampir kekunci di dalam mobil itu dan mobil itu kebakar gitu loh Ben. Ya hati siapa sih perempuan mana yang mau orang yang lo sayang itu terpanggang gitu kan, nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu kan. Makanya ketika kemarin itu punya kesempatan pas punya duit, ya udah akhirnya aku bilang ya udah deh, kita sempat lihat-lihat gitu kan ya, lihat-lihat harga-harga mobil semua gitu-gitu. Aku pikir kayaknya ini dia suka mobil ini deh, aku diemin aja ya sayang, nanti kalau aku punya duit kan dia sebenarnya PBR nih mau bayar dia kan. Tapi aku ngeduluin sebenarnya dia bisa beli, tapi aku ngeduluin gitu bahwa ini hadiah buat dia karena dia selama ini dia setia sama aku, dia selalu ngedampingin aku. Bukan seperti apa yang orang bilang dia matre, dia sama sekali nggak pernah, selama 6 tahun dia nggak pernah minta apapun. Ya mungkin masalah perbedaan budaya. Jupe lama di Eropa dengan budaya yang beda, persepsi orang Indonesia kan berbeda. Biasanya yang memberi adalah pria kepada Nah itu wanita. dia, aku bingung. Dulu aku pernah dikasih mobil yang BMW warna merah itu, aku balikin. Waktu aku dikasih itu aku dibilang cewek matre, aku balikin lah mobil BMW itu kan ya sekarang. Nah pas aku balikin, sekarang aku mau kasih ke orang yang paling aku cinta. Gaston, dia aku sayang, mamaku juga udah aku Sudah beliin. merestui ya? Iya sebelum aku beliin Gaston, pasti aku beliin mamaku dulu kan. Jadi orang-orang pada bilang mau bajir lah inilah ini. Gila, kalian tuh nggak ngebayangin kalau kalian posisinya di aku, yang orang yang kalian sayang kan nggak mungkin naik angkot dia, nggak mungkin. Iya nggak mungkin gitu loh, nggak Ya, mungkin. dan karena memang bentuk ini adalah ngerasa ini adalah ya memang worth it untuk orang yang kita sayang, yang kita cinta, dan nggak mungkin juga kalau kita nggak punya uang ya, Ya. itu kita paksain beli ya. Nggak mungkin juga lah Ben, dan ini juga kan kemarin alhamdulillah lah ya kan ada hasil juga dari kemarin kan ada program kita yang terbayar yang memang besar dan alhamdulillah bisa lah terbayar untuk beli mobil tersebut. Oke, nah Jupe itu kalau sudah cinta sama seseorang begitu. Betul-betul Iya. jungkir balik. Nah kecintaan Jupe juga terhadap, ini liputan yang satu ini juga mungkin Jupe ingat banget ya. Kita lihat liputan yang satu. Kalau orang tua kan digituin seneng gitu. Papa keren banget, apalagi udah pakai gigi baru, udah keren, udah cakep banget, udah kayak model nih papa sekarang. Pokoknya dibangga-banggain terus kan.
kalau ngomongin tentang kecintaan dari seorang anak, itu sudah pasti ditunjukkan oleh seorang Julia Perez. Dan ketika mau menuju hari kebahagiaannya, hari pertunangannya, ternyata Tuhan berkata lain Berkata akan lain, ya. perjalanan seorang Julia Perez. Bapaknya Jupe. dipanggil lebih dahulu sebelum melihat Jupe bertunangan. Coba dikasih tenang dulu. Ya. Kita yakin memang kemarin ini adalah satu pelajaran buat Julia Perez, di mana ketika di hari berbahagia, Jupe juga sedih karena tidak ada papa tercinta ya. Menjelang hari bahagianya dia kehilangan orang yang paling dicinta. Iya. Jupe, mungkin kalau ngomongin tentang orang yang Jupe sayang, orang yang Jupe cinta, punya kenangan apa sih Jupe sama papa? Yang paling Jupe ingat? Yang paling melekat di hati. Aku sama papa itu kenangan terakhirnya ya kemarin. Aku selama 33 tahun terakhir waktu papa di BNN, papa ucapin aku selamat ulang tahun. Jadi selama 33 tahun itu sangat berharga bahwa aku diakuin sebagai anak dan terakhir kita pergi liburan ke Bali, aku sama Gaston sama Kiki. Kita lagi mau ngomongin masalah pernikahan, lamaran semuanya. Dan itu juga liburan aku pertama kali sama papa gitu. Jadi ya aku baru mengenal sosok papaku yang ternyata papaku tuh orangnya ya easy going, dia cuma senengnya ketawa-ketawa aja. Terus dia bilang bahwa Gaston itu udah kayak titisannya dia gitu. Jadi Dia bisa bilang gitu ya. Ya. Berat pastinya untuk seorang Julia Perez ya, bisa mau mendekati hari kebahagiaan dan ternyata Tuhan berkata lain. Tapi Jupe juga punya ternyata pergi pertama dan yang terakhir ya bersama papa ya, Jupe itu ya, Ke Bali kemarin. waktu ke Bali ya. iya. Ya Ruben, itu pergi pertama dan terakhir kali. Yang bikin aku ngerasa senang sama papa adalah di detik-detik terakhir, waktu sebelum papa koma, sempat kita cerita banyak bahwa papa memang senang sama Gaston. Papa bener-bener pengen aku tuh sama Gaston terus gitu, karena papa bilang biar semua orang tahu nggak semua pemain bola seperti apa yang mereka pikir gitu. Terus aku bilang, "Pah, emang pemain bola kayak gimana sih?" Ya, papa ceritalah skenario tentang papa, tentang kehidupan dia dulu waktu dia jadi pemain sepak bola. Bahwa ya dia harus pergi dari kota ke kota lain, harus ninggalin istri, harus harus berjuang, kadang-kadang susah dapat makan gitu loh. Dan masalah pergaulan semuanya dia cerita semuanya yang tidak ada yang ditutup-tutupin sama papa pada saat itu. Jadi aku senang, dan terakhir aku bilang sama papa, "Papa, ini gimana masalah lamaran?" Kemarin papa nyamperin aku kan, papa tuh nyamperin ke acara dangdutan. Papa pikir kalau ada Olga pasti ada Jupe di situ. Jadi papa nyamperin, dia naik motor ke situ. Dia cuma mau bilang, "Ya lu jangan tunda-tunda lagi tuh lamaran, jangan tunda-tunda lagi lamaran. Pokoknya harus lakuin gitu loh." Jadi dia naik motor, terus dia kena hujan. Pas kena hujan langsung dia makanya tumbang, dia langsung masuk lah dia ke rumah sakit Polri itu. Terus pas dia masuk rumah sakit Polri itu dia cuma pesan, "Yul, apapun yang terjadi jangan tunda lagi ya lamarannya. Nanti papa pasti kalau seandainya pun pakai roda, papa pasti akan datang. Papa malu dikatain sama orang-orang, ini pasti gara-gara lo nih. Ang, anak lu sial mulu, nggak jadi kawin." Jadi tapi ya Tuhan berkata lain ya. aku mau banget papa datang kemarin karena Oke, keinginan Jupe hadir
dihadiri oleh papa itu sudah pasti. Tapi apa sih yang belum Jupe kasih untuk papa? Yang sampai terkadang ya, Jupe sebagai seorang anak sedih, sebagai seorang anak menjadi penyesalan. Apa yang Jupe belum kasih untuk papa? Kan aku punya apa namanya sekolah bola. Aku punya sekolah bola. Aku tahu papa aku pengen jadi pelatih, pengen banget jadi pelatih sepak bola. Aku sempet bilang sama Gaston, sayang udah papa di sekolah bola kita aja biar dia yang ngelatih anak-anak supaya dia punya pekerjaan dan punya duit juga gitu. Aku udah bilang gitu, aku udah ngomongin semuanya masalah sekolah bola, masalah papa jadi pelatih di sekolah bola kita, udah omongin. Nah, memang belum terlaksana ya? Ya, oke. Belum. Jupe, seandainya papa masih ada, apa sih yang Jupe ingin sampaikan untuk papa? Seandainya papa masih ada. Aku cuma mau bilang sama papa, apapun yang terjadi di masa lalu kita, Pak. Apapun itu, Yuli ikhlas, Yuli sayang papa. Dan Yuli cuma mau bilang juga nih, Dela sama Nia, mereka nyesel. Belum pernah nunjukin anak-anaknya ke papa. Mereka cuma malu. Mereka pada nangis, Pak, semuanya. Mereka nyesel. Mereka nggak mau nunjukin anak-anaknya ke papa. Itu cuma mau bilang gitu doang. Cuma itu, Ruben. Boleh kita kasih semangat untuk Jupe. Ya mungkin yang selama ini masyarakat luas taunya Julia itu kan selalu dekat dengan bundanya, ya kan? Ya. Dengan hubungan dengan orang tua lakinya kayaknya nggak harmonis kan gitu. Betul. Nah pertanyaan Bopak ini kan, walaupun bagaimana kan orang tua laki itu adalah sebagai imamnya kita, Betul. pelindung kita. Nah Julia mulai dekat sama bapak itu yang paling diingat tuh apa? Nanti akan dijawab sama Jupe, tapi setelah yang satu Oh ya, ini ya, satu tetap ini di ya? ada. Oke, sekarang kita balik lagi. Tadi Jupe juga habis nangis ya. Mamang, kalau kita mengingat orang tua kita itu udah paling nggak kuasa ya gitu loh, lemes gitu. Maksudnya bukan sedih tapi maksudnya kita ingin lebih mencintai lagi juga mungkin untuk Anda yang sedang menyaksikan sekarang ini. Kalau masih ada mama papanya, jangan pernah menyakiti, peluk mereka dan selalu bilang I love you setiap hari I mama love dan you, papanya. I love you tiap Oke. hari. Karena semuanya Oke. akan berasa di saat kalau orang tua sudah tidak ada lagi. Betul Itu sekali. sangat terasa. Jupe tadi kan Bapak sempat nanya apa? Iya pertanyaan itu aja lah yang paling mulai romantisnya sama orang tua laki itu di mana gitu, kenangan yang paling diingat gitu. Mulai romantis sama papa ya ketika yang di Bali itu. Di Bali itu ya? Di Bali itu baru-baru ini gitu loh. Jadi dan yang paling romantis berkesan banget sih di waktu situ ya? kita di rumah sakit gitu. Apa itu romantisnya? Kita berdua, papa kan baru tanam gigi kan. Terus aku cuma berdua aja buat tanam gigi. Dia bilang, Dan nunjukin gitu ya, dia rasa nunjukin bangga gigi ya. barunya. Oh, papa ganteng banget, Pak. Papa cakep banget. Iya dong. Papa nggak mau kalah sama Gaston. Nanti di lamaran dia bilang gitu. Nanti di lamaran kan nanti harus ada 2 orang yang ganteng. Iya. Kata, Yul, papa masih ganteng kan? Iyalah, papa selalu ganteng lah. Nggak ada pemain bola yang ganteng. Apa yang nomor pertama? Aku bilang pertama Gaston. Papa Iya. kedua. Kok nggak nomor 2? Kok nggak nomor 1 Yul? Enggak, Gaston dong duluan. Gitu. Papa Terus tetap perasaan Julia waktu itu gimana tuh? Gimana? Iya Senang ini seneng kayak apa kita gitu? deket, kita Gambarin deket. gitu. Dan yang paling senengnya lagi mulai deket-deket lagi ya di momen-momen terakhir itu juga gitu. Jadi pas yang sebelum papa mengembus nafas terakhir, papa lagi keadaan koma, sempet buka mata buat aku gitu, sempet pesan. denger. Mm-mm. Pas aku bilang, papa ini Yuli datang sama Gaston, papa buka mata dan papa buka matanya di situ gitu, dan aku ngerasa dia denger aku gitu, dia Dan denger itu yang aku terakhir terus kali Tapi nggak bisa berucap. dia nggak bisa berucap. Abis itu dia tutup mata lagi. Abis itu aku sempat bilang, kan sempat ada anaknya papa datang kan, anak papa datang, terus si Kiki datang, terus kan aku kan harus silam lah, nggak enak bagi-bagi gitu kan. Iya. Aku bilang, Pak, Yuli pergi ya Pak, Yuli mau kerja. Terus badan papa tuh kayak berontak begitu Dia dia. nggak ngizin. Tidak ngizin. Terus
di situ aku tahu kalau papa tuh nggak mau aku tinggal gitu, dan semua pada bilang, dokter-dokter semua bilang itu papa lo nggak mau ditinggal sama lo. Terus aku bilang akhirnya, iya pak tenang, papa Yuli nggak kemana-mana, Yuli di sini, Yuli nggak kerja, Yuli udah telepon kok, Yuli udah telepon sama orang TV-nya, Yuli nggak kerja pak hari ini, buat papa nemenin papa terus. Mulai hari ini Yuli sama papa, Yuli nggak akan tinggalin papa, jadi kalau bisa papa juga jangan ninggalin Yuli ya pak. Ya aku di situ ya cuma aku punya surat yasinan dari UPI kan, aku baca-baca di situ, aku baca-baca, dan alhamdulillah ketika aku baca-baca surat yasinan itu kadang-kadang nafas papa tuh stabil gitu dan stabil. Dan ketika stabil tiba-tiba dokter datang bilang, Mbak Jupe mohon maaf tapi kita harus kasih informasi ini gitu, bahwa papa itu sekarang itu 70% itu nafasnya dibantu oleh alat-alat, dan ya selanjutnya itu ya usaha papa sendiri. Jadi mau terus di situ aku pikir ya aku cuma minta keajaiban dari Tuhan, aku minta kesempatan. Aku bilang papa bangun, kasih Yuli kesempatan, Yuli pengen bahagiain papa di acara lamaran dan pernikahan ini gitu. Karena aku pikir ini impian semua anak perempuan ya. Anak perempuan sama bapaknya, mereka tuh pengen kalau nikah atau lamaran tuh ada papahnya, karena ya itu Lengkap ya, simple bapak tapi dan aku ibu nggak ya. tahu itu seperti satu hal yang magic gitu, bahwa aku mau dia hadir. Selama ini dia nggak pernah hadir dalam hidup aku. Aku mau dia hadir dalam lamaran aku dan pernikahan, itu aku mau banget gitu. Makanya aku tunggu-tunggu. Ya itu bentuk kecintaan Julia Perez terhadap bapaknya. Betul. Ini ada seorang yang betul-betul mencintai Jupe. Ini orang betul luar biasa dalam kehidupan Jupe. Ya, kita undang saja bintang tamu yang berikut ini akan bertemu dengan Jupe. Silakan masuk. Oke, baik. Mama, papa, Sehat semuanya. Sehat. Ini Julia Perez ya, dibalik yang orang yang selalu ceria, orang yang selalu bisa ngelucu gitu. Tapi ya Julia Perez juga manusia ya, bisa mengeluarkan air mata dan yang lain. Ma, mendengar tadi bagaimana kecintaan Jupe terhadap orang tuanya, sayang kepada orang tuanya. Apa sih yang membuat Mama bangga melihat seorang Julia Perez saat ini? Ambil napas dulu, Ma. Ini mama. Nggak nih mamaku yang paling kuat. Nah, mama mau cerita apa? Ya, Mama bangga ya punya seorang anak Jupe. Karena dia yang benar-benar dari kecil. Ya Allah, saya kalau mau cerita lebih dari awal lagi, mungkin kita lebih sedih kali ya. Yang kita dulu, aduh gimana masa ceritain sih kita dulu Nggak sih. usah, Ma. Jangan ceritain. Nggak usah masa lalu, udah kan kita udah janji untuk lupain, karena Tuhan udah kasih kita banyak hal sekarang. Tuhan Yang udah bayar melihat Julia semuanya. Perez sekarang ini apa sih, Ma? Yang ngelihat saat ini saya sebagai orang tua, saya sangat bangga. Karena saya bisa begini, saya bisa pakai baju bagus, bisa pakai sandal bagus, karena perjuangan anak saya ini semua. Enggak, ini karena mama juga, karena doa. Aku tuh dulu, Ben, waktu aku masih tinggal di Perancis, aku nggak mau pulang kan. Aku memang pada saat itu aku nggak pernah mau niat mau balik ke Indonesia. Tapi mamaku bilang, Yul, kalau bisa lu di Indonesia aja deh, lu kerja di sini. Jadi apa kek, jadi artis gitu tuh, temenin Nia. Pertama-tama kan Nia dulu kerja. Terus aku bilang sama Mama, mana orang-orang suka kan Yuli pendek, coklat, mana pada suka. Usaha aja Yul, Mama doain nanti Yuli jadi deh. Ya Yuli di Indonesia temenin Mama, temenin adik lu tuh si Nia, kasihan, si Dela. Makanya aku bilang ya udah 2007 aku bener-bener oke, Yuli tinggal di Indonesia buat Mama, buat semuanya. Nah aku yakin Ben, aku yakin banget ini tuh doa mamaku semuanya. Aku jadi sekarang ini karena mamaku, makanya
mamaku mau ngomong apa aja aku dengerin ya. Tapi namanya kita kan berdua orang Betawi, kadang-kadang ngomongnya kayak ngotot-ngototan nih begitu. Kita punya ciri khas, ngomongnya mama ini. Tapi kita tetap, aku nggak mungkin apapun aku nggak mungkin yang namanya ngeduain mamaku atau aku durhaka mamaku, nggak mungkin, karena aku tahu semua ini karena mamaku aku jadi seorang Julia Perez, bisa cari duit dan mamaku nggak pernah putus-putus ya. Dulu mama kemarin sempet cerita waktu kecil Ben, ya Allah gue sampai ketawa-tawa nggak tahu gue mau ngomong apa. Jadi mama aku kan dulu ternyata suka hilang-hilang. Aku sempat ngilang waktu SMA. Pas aku SMA aku hilang, mamaku katanya kemana mah? Ke orang pinter. Ke orang pinter, nyokap gua ke orang pinter. Terus habis itu Kata orang pinter, ini ada bajunya si Yulingga gitu ya. Nanti Bu, bajunya buang di kali gitu kan. Akhirnya bener, baju itu terusnya Dibuang. mau cari kali kan, buang kan. di Ciliwung Gitu, dia kali dibuang, Ciliwung. baju itu dibuang, baju gua dibuang ke kali Ciliwung. Terus Tapi ternyata bener dia pulang. Tapi Pulang cuma seminggu. Terus hilang Balik lagi. pergi lagi. Buang lagi tuh baju. Ini satu lemari buang. Jadi lu nggak pergi-pergi lagi ya? Tapi Mama. Jadi aku lihat perjuangan mamaku, kalau mamaku cerita banyak hal yang ibu mana sih yang mau anaknya tuh di luar sana tuh menderita, nggak mungkin. Iya. Cuma yang namanya hidup itu kan keras. Iya. Kita semua tuh harus berjuang karena ada orang yang nggak sabar cuma mau ngelihatnya mau enaknya aja. Nggak mungkin. Jangan berpikir hidup itu cuma enaknya aja, semua perjuangan. Sekalipun sekarang kita udah enak, pasti kita juga harus berjuang lebih keras lagi. Tahu nggak? Tapi salah Ini satu keinginan Mama yang belum diwujudkan oleh Jupe apa nih? Ya sebenarnya sih bukan sekarang ya, dari tahun Oh, yang sebenarnya lalu. lalu juga inginnya. Jadi Mama tahan dulu, nanti kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Ya. Jadi pemirsa ada-ada aja, jangan kemana-mana. Kembali lagi di ada-ada aja dengan Pokoknya tamu kita hari ini tamu spesial, ada Mama, ada Jupe. Kita korek lagi sampai mana ceritanya, masih di ada-ada aja. Ma, ini kita lanjutkan lagi. Ini kalau Jupe sama Mama ini paling seru. Kalau udah ngobrol, Yuli, gitu ya. Iya kan? Iya, aku sering marah mama, Yuli sekarang udah jadi artis, panggilnya Jupe. Dia tetap juga nggak enak, Jupe. Yuli, Jupe. Jadi nggak enak, kebayang nggak enak. Manggilnya mamanya kursusin dong bahasanya. Udah, Agak kemarin dicadel-cadel ngomong. Jupe. Kemarin diajarin ngomong oven, dia open. Ma, ini oke, Ma. Ini kalau kita ngomongin balik lagi nih. Heeh. Tiba-tiba kan sekarang ini keluar di TV, katanya Jupe pernikahannya mundur. Ini Mama tanggapannya seperti apa, Ma? Pernikahannya mundur. Iya. Yang mundur. Kenapa? Kan gue kagak bilang sama mak gua, Oh, itulah belum. makanya berantem lagi nanti gua. Oh, tapi di infotainment kan gitu. Tadi kan Jupe udah Oh, cerita. udah nonton. Katanya sebenarnya Jupe itu karena udah kekeselan ditanya kapan nikah, padahal Jupe udah kasih tahu. Nah, akhirnya Jupe bilang, "Udah deh gua mundur," gitu, sengajain gitu. Ini mungkin Jupe karena lagi emosi. Mama ngeredam emosinya Jupe itu kayak apa biasanya? Ya udah nggak apa-apa deh, biar mundur aja deh. Iya, nanti makin tertunda terus. Kalau yang nggak tahu, kalau yang nggak tahu bener ya. Kalau nggak tahu ribut ya. Kesannya Dia mundur berantem. aja. Dulu kalau denger berdua ya, berdua udah kayak orang tawuran. Orang tahu kan. Rame. Makanya besok berdua jangan ketemu ya. Emak gue. Maksudnya jangan ketemu ngobrol begini. Nggak, makanya aku kalau ada masalah apa-apa, Ben, Iya. apapun itu aku nggak pernah cerita sama mama. gitu ya. Karena dia orangnya sepanengan. Maksudnya? Cepat, tensinya cepat naik. tensi. Tinggi. Yul kenapa sih? Apalagi kan dunia kita begini kan, Iya. bisa mundur bisa enggak. Kadang-kadang. Karena gimmick-gimmick bercanda di Iya, TV bisa bercanda. jadi serius. Nah itu dia, Nenek nggak bisa bilang, jangan ngomong apa-apa sama mama. Makanya kayak tadi lu tanya begini, dia udah mulai lagi. Oh ya udah. Tapi tadi mama bilang jujur ya. Oh ya udah nggak apa mundur, ya kan? Kamu salah. Enggak mah. Ya nggak salah. Ma, kasihan Ma, dia udah umur udah 33 loh. Siapa Ma. sih yang calling emak gua? Tapi hebat loh, Mama ini sebenarnya lagi ada turnamen. Turnamen voli ya, Ma? Voli, tapi demi ada-ada aja Mama hadir. Jadi kata Mama tadi, tuh teman-teman gue pada sebel sama gue kayak gitu. Gak boleh sebel ya. Turnamennya di mana, Ben? Ibu warisan. Turnamennya di mana? Apa? Turnamennya di Liga muncul. Muncul. Di voli. Ada di peta, ada daerahnya. Ada lah di peta. Ma, ini kenapa sih banyak olahraga yang lain Mama lebih pilih voli, ibu-ibu karena senam gitu? Orang tuh misalnya belanja apa-apa gitu, hobinya nyapu-nyapu. Ini kok voli mah, mama sukanya olahraga yang keras-keras, kenapa mah? Ya suka aja yang keras-keras. Dulu kan
Enggak. Ini dulunya ini pemain bola juga. Masa? Tanya dong, main bola di mana, Mah? Oh iya, Mama dulu dia pemain bola. Ah. Makanya ketemu bapak moyangnya ini. Bapak moyangnya. Dia sama-sama main bola. Ada Di mana? Di grup Kaprina Cijantung. Oh, jauh ya? Kaprina Cijantung. Cijantung. Oh, Cijantung. Sedih banget gua anak-anak ngajakin. Terus, Mah? Ya itu bosnya Bu Herlina. Bosnya Bu Herlina Herlina. Kasim. Yang punya Itu yang jodoh-jodohin Mama? enggak. Yang sendiri jadi Mama waktu itu? Udah males aja. Ayo. Pertanyaan yang lain? Oke. Enggak, ini belum selesai. Terus main bola. Terus sekarang lagi Terus ketemu pemain bola. Oh, dia segala macam olahraga bisa. Apa namanya itu tenis? Apalagi Mah? Tenis juga bisa, Mak? Mama masih ingat nggak sih Ma main bola kayak apa? Coba kita mau lihat. bola. Kasih musik bolanya bola ada dong. bola. Ma main bola kayak apa sih Ma? Coba. Warna putih. Kiper ya. Coba lihat nih mamanya Julia Perez main bola. Lihat. Ada Jupe.